Di seluruh dunia maju, sistem pensiun sedang mengalami krisis. Pada tahun 1950-an, di Amerika Serikat, terdapat 16 pekerja untuk setiap pensiunan. Saat ini, angka tersebut turun menjadi kurang dari 3, dan meskipun demikian, kondisi mereka masih relatif baik. Di Jepang, populasi usia kerja telah berkurang sebesar 14 juta sejak 1995. Dan di Prancis, pengeluaran pensiun sudah menghabiskan 14% dari PDB negara tersebut. Salah satu proporsi tertinggi di dunia, sistem-sistem ini dibangun untuk masa di mana orang memiliki lebih banyak anak dan masa pensiun yang lebih singkat. Namun, dunia itu sudah berlalu. Harapan hidup global telah meningkat 30 tahun. Tingkat kelahiran telah anjlok dan angka-angka tersebut tidak seimbang. Pada 2050, 1 dari 6 orang di bumi akan berusia di atas 65 tahun, naik dari 1 dari 11 saat ini. Pada saat yang sama, tingkat fertilitas telah turun di bawah tingkat penggantian di hampir semua negara maju. Yang berarti lebih sedikit orang yang masuk ke pasar tenaga kerja dan lebih sedikit pembayar pajak yang mendukung mereka yang sudah pensiun. Namun, hampir tidak ada pemerintah yang ingin menangani masalah ini karena memperbaikinya. Berarti meminta orang untuk bekerja lebih lama, membayar lebih banyak, atau mendapatkan lebih sedikit. Dan tidak ada opsi yang memenangkan pemilihan. Situasi ini sudah mulai mengguncang beberapa ekonomi global besar, dan berdasarkan angka-angka saja, situasinya hanya akan semakin buruk. Jadi, apakah masalah pensiun ini bisa diselesaikan? Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya? Dan akhirnya, apakah ada negara yang benar-benar membuat kemajuan dalam masalah ini? Kita semua tahu bahwa AI sedang mengubah pasar kerja dengan cepat. Hampir setengah dari pekerja di seluruh dunia khawatir akan pengangguran akibat AI dan teknologi. Bagian terburuknya, mereka masih berpikir bahwa mereka tidak akan terpengaruh hingga hal itu menimpa mereka seperti truk. Pensiun adalah salah satu janji ekonomi terbesar abad ke-20. Anda bekerja sekarang, berkontribusi ke sistem, lalu pensiun, dan masyarakat akan merawat Anda. Namun, kesepakatan itu hanya berlaku jika perhitungannya benar, dan semakin banyak yang tidak. Sebagian besar sistem pensiun di dunia beroperasi berdasarkan model pay as you go, uang yang Anda bayarkan hari ini tidak disimpan dalam brankas dengan nama Anda, melainkan langsung diberikan kepada pensiunan saat ini. Kemudian, saat giliran Anda, generasi pekerja berikutnya akan membiayai pensiun Anda. Sistem ini berfungsi dengan baik pada dekade-dekade setelah Perang Dunia Kedua, karena perekonomian sedang tumbuh, tingkat kelahiran tinggi, dan ada cukup banyak pekerja untuk mendukung setiap pensiunan. Pada tahun 1950, Amerika Serikat memiliki lebih dari 5 kali lipat jumlah pekerja untuk setiap pensiunan dibandingkan dengan saat ini. Dan hal itu berarti ada basis kontributor yang besar untuk mendukung jumlah penerima manfaat yang relatif kecil. Melompat ke masa kini, rasio tersebut telah anjlok dari 16 menjadi hanya 2,7 pekerja per pensiunan. Dan ingat, angka tersebut juga termasuk masuknya perempuan ke pasar kerja. Sehingga perubahan ini bahkan lebih drastis daripada yang terlihat dari angka-angka tersebut. Pada tahun 2035, diperkirakan rasio ini akan turun lebih lanjut menjadi ke 2,3. Tren ini terlihat di mana-mana. Di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, rasio tersebut bahkan lebih buruk. Beberapa negara sudah mendekati rasio 2 pekerja per pensiunan. Ini yang disebut ekonom sebagai krisis rasio ketergantungan. Terlalu sedikit orang yang bekerja untuk mendukung terlalu banyak orang yang tidak bekerja, dan konsekuensinya sangat besar. Di Amerika Serikat, ancaman paling mendesak adalah kebangkrutan, artinya ketidakmampuan sistem untuk membayar apa yang dijanjikan kepada pensiunan. Masih memiliki sistem pensiun terbesar di dunia, dengan lebih dari 73 juta orang menerima jaminan sosial. Sistem ini didanai oleh pajak gaji sebesar 12,4% yang dibagi antara karyawan dan pemberi kerja. Sehingga secara teori, sistem ini seimbang. Selama cukup banyak orang yang membayar, seharusnya selalu ada cukup dana untuk dibayarkan. Namun, keseimbangan ini mulai terganggu. Pada tahun 2035, dana cadangan gabungan jaminan sosial diperkirakan akan habis. Setelah itu, pajak gaji hanya akan mencakup sekitar 83% dari manfaat yang dijanjikan. Turun dari cakupan hampir penuh pada dekade-dekade sebelumnya. Dengan kata lain, kecuali ada perubahan, pensiunan dapat menghadapi pemotongan otomatis sebesar 17% dari penghasilan mereka. Bagi pensiunan Amerika rata-rata yang hidup dengan $1.900 per bulan, itu berarti $300 yang tidak bisa mereka tanggung untuk hilang. Dan kita belum memperhitungkan inflasi. Meskipun manfaat tetap sama di atas kertas, kenaikan harga sudah mengikis daya beli dolar tersebut. Artinya setiap cek jaminan sosial bernilai lebih rendah dalam nilai real setiap tahun. Dan itu hanya di tingkat federal. Dana pensiun tingkat negara bagian juga dalam masalah serius. Pada tahun 2022, dana pensiun negara bagian kekurangan dana sebesar $1,27 triliun. Di negara bagian seperti Illinois,
New Jersey, dan Kentucky. Rencana pensiun publik hanya memiliki kurang dari 60% aset yang dibutuhkan untuk membayar pensiunan di masa depan. Kekurangan tersebut setara dengan sekitar 7% dari pendapatan pensiun awal negara bagian tersebut. Sekarang, jika masalah Amerika Serikat adalah kehabisan uang, masalah Jepang adalah kehabisan penduduk. Dengan usia median hampir 50 tahun, Jepang memiliki populasi tertua ketiga di dunia. Setelah Monaco dan St. Pierre, pada tahun 2050, hampir 40% penduduk Jepang akan berusia di atas 65 tahun, dan sejak 1995, populasi usia kerja Jepang telah berkurang sebesar 13 juta. Hal ini berarti pengeluaran pensiun kini menghabiskan lebih dari 9% dari PDB Jepang. Selain terlalu banyak orang yang pensiun, Jepang juga menghadapi generasi yang kehilangan kesempatan untuk menabung untuk pensiun sejak awal. Setelah gelembung ekonomi Jepang meledak pada awal 1990-an, perusahaan-perusahaan menghentikan perekrutan dan memotong gaji. Jutaan lulusan muda menemukan diri mereka terpinggirkan dari jalur karier korporat tradisional Jepang dan terpaksa bekerja paruh waktu atau sementara. Negara Indonesia ini kini menyebut era tersebut sebagai era es ketenagakerjaan. Selama periode ini, karyawan bekerja tanpa tunjangan, tanpa jaminan pekerjaan, dan yang paling penting, tanpa akses ke sistem pensiun utama. Kini, 30 tahun kemudian, generasi yang sama memasuki usia 40-an dan 50-an dengan tabungan yang sangat sedikit, kontribusi pensiun yang tidak teratur, dan tanpa jaring pengaman yang stabil. Para ekonom memperingatkan bahwa ketika mencapai usia pensiun, Jepang berisiko menghadapi krisis serius jutaan warga lanjut usia yang hampir tidak menerima pensiun sama sekali. Ini merupakan prospek yang mengerikan bagi negara yang sudah tertekan secara ekonomi. Pemerintah kini menghabiskan lebih banyak dana untuk pensiun daripada untuk layanan kesehatan, mencapai sekitar 20% dari total ekonomi Jepang. Untuk mengimbangi hal ini, pemerintah terpaksa meminjam secara besar-besaran, yang membantu mendorong utang publik melebihi 250% dari PDB, tertinggi di dunia maju. Prancis menghadapi tekanan yang berbeda, bukan kebangkrutan, tetapi beban fiskal yang ditimbulkan oleh pensiun terhadap anggaran nasional. Pengeluaran pensiun sudah menghabiskan sekitar 14% dari PDB Prancis, salah satu proporsi tertinggi di dunia. Dan itu berarti setiap euro yang dihabiskan untuk menjaga sistem pensiun tetap berjalan adalah euro yang tidak dapat dialokasikan untuk rumah sakit, infrastruktur, energi, pertahanan, atau sekadar menyeimbangkan anggaran nasional. Dan kemudian ada Cina. Berbeda dengan Jepang atau Prancis, sistem pensiun China relatif baru tetapi menua dengan kecepatan rekor. Puluhan tahun kebijakan satu anak telah meninggalkan China dengan basis pekerja muda yang sempit dan populasi lanjut usia yang tumbuh pesat. Pada tahun 2050, hampir 366 juta warga Cina akan berusia di atas 65 tahun, lebih banyak dari populasi Amerika Serikat saat ini. Menurut perkiraan pemerintah, dana pensiun nasional China berisiko kehabisan dana pada awal 2030. Ini merupakan tantangan besar bagi negara di mana penduduknya telah terbiasa dengan peningkatan standar hidup yang cepat. Berbeda dengan ekonomi maju, China tidak memiliki puluhan tahun kemakmuran untuk membangun tabungan pribadi, sehingga jutaan pensiunan akan sangat bergantung pada sistem yang mungkin tidak tersedia saat mereka paling membutuhkannya. Jika semua ini digabungkan, gambaran global terlihat suram. Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa pada 2050 akan ada kesenjangan sebesar $400 triliun antara apa yang dibutuhkan orang saat pensiun dan apa yang sebenarnya telah disimpan untuk membayarnya. Itu sekitar 4 kali lipat ukuran ekonomi global saat ini. Jadi, jika masalah pensiun begitu jelas, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Saat ini, tidak banyak. Setiap solusi membawa penderitaan jangka pendek, dan politisi tidak dihargai karena menyelesaikan masalah jangka panjang. Itulah mengapa bahkan pemimpin yang jarang sepaham pun mengambil sikap yang sama di sini. Donald Trump mengatakan awal tahun ini jaminan sosial tidak akan disentuh. Biden membuat janji yang sama. Jika ada yang mencoba memotong jaminan sosial atau menaikkan usia pensiun, saya akan menghentikannya. Memperbaiki sistem pensiun berarti meminta orang untuk bekerja lebih lama, membayar lebih banyak, atau menerima lebih sedikit. Dan tidak ada dari opsi tersebut yang memenangkan pemilihan. Beberapa negara telah mengambil jalur yang berbeda dengan sistem pensiun yang didanai sendiri, yang mendorong orang untuk menabung melalui akun pensiun yang mendapat keuntungan pajak. Australia adalah contoh terbaik dengan sistem superannuation-nya, yaitu SUPA. Pemberi kerja diwajibkan untuk menyumbang persentase dari gaji ke akun pensiun pribadi. Karyawan dapat menambah lebih banyak secara sukarela, dan kedua kontribusi tersebut mendapat perlakuan pajak khusus. Seiring waktu, dana tersebut diinvestasikan dalam saham, obligasi dan properti, menciptakan dana pensiun yang besar.
Saat ini, Australia memiliki lebih dari 4 triliun dolar aset pensiun lebih besar dari PDB negara tersebut. Namun, sistem ini tidak sempurna. Potongan pajak tersebut menghabiskan 1,9% PDB pemerintah setiap tahun akibat kehilangan pendapatan. Dan warga Australia yang lebih kaya diuntungkan paling banyak karena mereka dapat menyumbang lebih banyak. Pekerja berpenghasilan rendah tetap bergantung pada pensiun publik. Pada akhirnya, setiap negara menghadapi paradoks yang sama. Semua orang setuju reformasi pensiun diperlukan, tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang melakukannya. Jadi, apakah ada yang benar-benar melakukan sesuatu tentang hal ini? Beberapa negara melakukannya. Denmark mengaitkan usia pensiun dengan harapan hidup. Seiring orang hidup lebih lama, usia pensiun naik secara otomatis, menghindari pertarungan politik. Saat diperkenalkan pada 2006, usia pensiun adalah ke-65. Pada 2030, menjadi ke-68. Usia pensiun mungkin mencapai 70 pada 2040-an. Jerman dan Belanda memiliki sistem serupa yang secara otomatis menyesuaikan seiring bertambahnya usia harapan hidup. Swedia sering dianggap sebagai standar emas. Pada 1990-an, Swedia mereformasi model pensiunnya yang kolaps menjadi sistem kontribusi terdefinisi nominal. Manfaat pensiun dikaitkan dengan kontribusi seumur hidup dan secara otomatis menyesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi dan harapan hidup. Ketika krisis keuangan 2008 melanda, manfaat pensiun turun 4%, tetapi sistem tetap solvable dan tidak ada kerusuhan karena aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Negara lain telah mencoba uji kelayakan mengurangi pensiun bagi pensiunan berpendapatan tinggi. Australia, Kanada, dan Selandia Baru masing-masing melakukannya dengan cara berbeda, bahwa penyesuaian bertahap dan otomatis jauh lebih tidak menyakitkan daripada krisis mendadak. Orang membutuhkan stabilitas aturan yang jelas, perubahan yang dapat diprediksi, dan keyakinan bahwa sistem tidak akan menghilang. Jika pensiun benar-benar bom waktu dan pemerintah tidak dapat sepakat tentang cara menonaktifkannya, mungkin saatnya mempertimbangkan sesuatu yang lebih radikal. Alternatif lain, semua pekerja, termasuk informal, otomatis terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bukan pilihan. Model ini berhasil banget di Inggris dan Selandia Baru. Jumlah pekerja yang menabung pensiun langsung naik drastis. Efeknya di Indonesia. Tukang ojek, buruh harian, pedagang online, tukang bangunan, semuanya terciduk ikut. Negara nggak perlu pusing lagi mengejar kepesertaan.